Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum baca firman, kita bernyanyi dari Mukende nomor 135, Otondi Parbadia. Kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Umat Israel meminta seorang raja. Setelah Samuel tua, diangkatnya anaknya menjadi hakim di Israel. Anaknya yang sulung bernama Jul dan yang kedua Abia. Mereka menjadi hakim di Betseba, tetapi mereka tidak mengikuti kelakuan ayah mereka, melainkan hanya mengejar keuntungan sendiri saja. Mereka menerima uang sogok dan menghakimi rakyat secara tidak adil. Sebab itu semua pemimpin Israel berkumpul, lalu menghadap Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Dengarlah nak, bapak sudah tua dan anak-anak bapak tidak mengikuti kelakuan bapak. Jadi sebaiknya bapak mengangkat seorang raja, supaya kami mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain.
Tapi Samuel tidak senang dengan usul mereka itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, kabulkanlah segala permintaan bangsa itu kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, melainkan aku. Mereka tidak menghendaki aku lagi sebagai raja mereka. Sejak aku membawa mereka keluar dari Mesir, mereka berpaling daripadaku dan menyembah dewa-dewa. Dan apa yang sekarang mereka lakukan kepadamu, itulah yang telah mereka lakukan kepadaku. Sebab itu kabulkanlah permintaan mereka, tetapi peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah bagaimana mereka nanti akan diperlakukan oleh raja. Segala perkataan Tuhan itu disampaikan Samuel kepada orang-orang yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, beginilah nantinya rajamu akan memperlakukan kamu. Demikianlah Samuel menerangkan, ia akan memaksa anak-anakmu masuk tentara, sebagian dari mereka sebagai pasukan berkereta, sebagian sebagai pasukan berkuda, dan yang lainnya sebagai pasukan berjalan kaki. Sebagian diangkatnya menjadi perwira atau atas 1.000 orang, dan sebagian lain atas 50 orang. Raja itu akan memaksa anak-anakmu membajak ladangnya, mengumpulkan hasil panennya, membuat senjata-senjatanya, dan perkakas kereta perangnya. Anak-anakmu yang perempuan akan disuruh membuat minyak wangi baginya dan bekerja sebagai tukang masaknya dan tukang rotinya. Ia akan mengambil ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu yang paling baik, dan memberikannya kepada para pegawainya. Ladang dan kebun anggurmu akan dikenakan pajak 1/10 dari hasilnya, lalu akan diberikannya kepada para perwira dan para pegawainya. Ia akan mengambil budakmu, ternakmu yang terbaik, dan keledaimu, dan memakainya untuk pekerjaannya. 1/10 dari kawanan kambing domba akan diambil olehnya, dan kamu sendiri akan menjadi hambanya. Jika masa itu sudah tiba, kamu akan berkeluh kesah karena raja yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak mendengarkan keluhanmu. Tetapi bangsa itu tidak mau menghiraukan perkataan Samuel. Malahan mereka berkata, biarlah, bagaimanapun juga kami menginginkan raja. Kami ingin serupa dengan bangsa-bangsa lain. Raja kami harus memerintah kami dan memimpin kami dalam peperangan. Setelah Samuel mendengar segala perkataan mereka, ia menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan menjawab, ikuti saja kemauan mereka, dan angkatlah seorang raja dari mereka. Kemudian Samuel menyuruh orang Israel, dan menurut orang Israel itu pulang ke rumahnya masing-masing. Pasal yang ke-9. Saul bertemu dengan Samuel. Ada seorang yang kaya dan berwibawa dari suku Benjamin, namanya Kis.
Ia anggota keluarga Bekorat, cabang dari marga Apiah. Ayahnya Abiel dan neneknya Jeror. Kis mempunyai anak laki-laki namanya Saul, seorang pemuda yang tampan dan tegap. Ia tak seorang pun di seluruh Israel yang lebih tampan dari dia. Badannya juga lebih tinggi rata-rata. Tinggi orang Israel hanya sampai pundaknya. Pada suatu hari beberapa ekor keledai milik Kis hilang. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, bawalah salah seorang pelayan dan carilah keledai itu. Lalu Saul dan pelananya menjelajahi daerah pegunungan Efraim dan tanah Salisa, tetapi tidak menemukan binatang-binatang itu. Kemudian mereka berjalan terus ke tanah Salim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada juga di situ. Mereka mencarinya pula di wilayah Benyamin, tetapi sia-sia saja. Ketika mereka tiba di tanah Job, Saul berkata kepada pelayannya, mari kita pulang saja. Jangan-jangan ayah lebih cemas memikirkan kita daripada keledai-keledai itu. Pelayan itu menjawab, tunggu dulu. Di kota itu ada seorang hamba Allah. Dia sangat dihormati orang, karena apa yang dikatakannya selalu benar-benar terjadi. Mari kita pergi kepadanya. Barangkali dia dapat memberitahu di mana keledai-keledai itu. Kata Saul, jika kita pergi menemui dia, apakah yang akan kita berikan kepadanya? Bekal yang kita bawa sudah habis, dan kita tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada hamba Allah itu, bukan? Pelayan itu menjawab, kebetulan masih ada padaku sekeping uang perak. Itu akan kuberikan kepada hamba Allah itu, supaya ia mau memberitahu kepada kita di mana keledai-keledai itu. Baiklah, jawab Saul, mari kita pergi. Lalu pergilah mereka ke kota, ke tempat hamba Allah itu. Ketika mereka mendaki bukit yang menuju ke kota itu, bertemulah mereka dengan beberapa gadis yang hendak menimba air di sumur. Lalu mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, apakah petenung ada di kota? Pada zaman itu seorang nabi disebut petenung. Jadi bila mana seorang ingin menanyakan sesuatu kepada Allah, dia berkata begini, marilah kita pergi kepada petenung. Ia ada, jawab gadis-gadis itu, baru saja ia berjalan mendahului kalian. Jika kalian cepat, mungkin kalian dapat menyusulnya. Ia baru datang ke kota karena hari ini
di atas mezbah di bukit ada persembahan kurban untuk rakyat. Para undangan tidak akan makan sebelum ia datang, karena ia harus memberkati kurban itu dahulu. Jika kalian pergi sekarang, kalian akan menjumpainya sebelum ia mendaki bukit untuk makan. Jadi Saul dan pelayannya berjalan ke kota, dan ketika mereka masuk pintu gerbang, mereka berpapasan dengan Samuel yang sedang berjalan menuju tempat ibadat di bukit. Adapun sehari sebelum itu, Tuhan memberi pesan kepada Samuel begini, besok pagi kira-kira waktu begini, aku akan menyuruh seorang dari suku Benjamin menemuimu. Lantiklah dia dengan upacara peminyakan untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ia akan menyelamatkan umatku dari orang Filistin. Aku telah melihat penderitaan umatku dan mendengar tangisan mereka meminta tolong. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berkata kepadanya, inilah orang yang kusebut kepadamu itu. Dia akan memerintah umatku. Sementara itu Saul mendekati Samuel di dekat pintu gerbang dan bertanya, maaf Pak, di manakah rumah petenung itu? Samuel menjawab, aku petenung itu. Pergilah mendahuluiku ke tempat ibadat di bukit, karena pada hari ini kamu akan makan bersamaku. Besok pagi-pagi segala pertanyaanmu akan kujawab. Setelah itu bolehlah kamu pulang. Tentang keledai-keledaimu yang hilang 3 hari yang lalu itu, jangan khawatir, karena sudah ditemukan. Lagi pula, yang paling berharga di seluruh Israel akan diberikan kepadamu dan keluargamu dan keluarga ayahmu. Saul menjawab, aku ini dari suku Benjamin, suku yang paling kecil di Israel, dan lagi keluargaku yang paling tidak berarti dalam suku itu. Jadi mengapa Bapak berkata begitu kepadaku? Kemudian Samuel mengajak Saul dan pelayannya masuk ke dalam ruangan yang besar. Lalu ia memberi tempat yang utama kepada mereka di depan para pengikut yang jumlahnya kira-kira 30 orang. Selanjutnya Samuel berkata kepada juru masak, hidangkanlah daging yang tadi kutitipkan kepadamu tuh. Kemudian juru masak itu mengambil bagian pilihan dari daging paha, lalu dihidangkannya di depan Saul. Samuel berkata, ini bagian yang kusisihkan untukmu supaya dapat kau makan pada saat ini bersama dengan tamu-tamu lain. Silahkan makan.
Itu makanlah Saul. Jadi pada hari itu Saul makan bersama dengan Samuel. Setelah itu mereka turun dari tempat ibadat dan masuk ke kota. Saul diberi tempat tidur di atas rumah, lalu ia tidur. Saul dilantik menjadi raja oleh Samuel. Ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atap. Katanya, "Bangunlah, marilah kuantar kau pergi." Saul bangun, lalu berangkat bersama Samuel. Ketika mereka sampai di pinggir kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Suruhlah pelayan itu berjalan mendahului kita." Lalu pergilah pelayan itu, dan Samuel berkata lagi, "Berhentilah di sini sebentar. Aku akan memberitahukan pesan Allah kepadamu." Kemudian Samuel mengambil kendi berisi minyak zaitun, lalu minyak itu "Aku akan memberitahukan pesan Allah kepadamu." Kemudian Samuel mengambil kendi berisi minyak zaitun, lalu minyak itu dituangkannya ke atas kepala Saul, dan diciumnya Saul sambil berkata, "Tuhan telah melantikmu menjadi raja atas Israel umatnya. Engkau akan memerintah umatnya dan melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah memilih engkau menjadi raja atau umatnya atas umatnya. Setelah engkau meninggalkan aku pada hari ini, engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kuburan Rahel dan Jeza di wilayah Benjamin. Mereka akan berkata kepadamu begini, 'Keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan. Sekarang ayahmu tidak khawatir lagi mengenai binatang-binatang itu, tetapi terus-menerus bertanya apa yang harus dilakukannya untuk menemukan engkau.' Samuel berkata lagi, 'Dari situ engkau berjalan harus sampai ke pohon. Terdapat tempat ibadat di Tabor, di mana engkau akan bertemu dengan 3 orang laki-laki yang sedang menuju Betel untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Seorang menggiring 3 ekor anak kambing, seorang lagi membawa 3 buah roti, dan seekor lagi membawa kantong kulit, dan seorang lagi membawa kantong kulit berisi anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu, dan engkau akan diberinya 2 buah roti yang harus kau terima. Sesudah itu engkau harus pergi ke bukit Allah di Gibea, tempat perkemahan orang Filistin. Di pintu masuk ke kota engkau akan berpapasan dengan segerombolan
nabi yang turun dari bukit. Pengorbanan dari bukit pengorbanan. Mereka menari-nari dan berteriak-teriak, bermain gambus rebana, seruling dan kecapi. Pada saat itu juga engkau akan mengikuti tarian dan teriakan mereka itu. Lalu engkau diberi sifat baru, sehingga menjadi manusia lain. Bila mana semuanya itu terjadi, lakukanlah apa saja yang kau rasa baik, karena Allah menyertaimu. Sesudah itu engkau harus pergi ke Gilgal dan menunggu di sana 7 hari. Nanti aku datang untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban perdamaian, serta memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Segera setelah Saul meninggalkan Samuel, Saul menerima sifat baru dari Allah dan segala hal yang diberitahukan Samuel kepadanya pun terjadi pada hari itu juga. Ketika Saul dan pelayannya sampai di Gibea, mereka bertemu dengan serombongan nabi. Pada saat itu juga Saul dikuasai oleh Roh Allah, dan ia mengikuti tari-tarian dan teriakan nabi-nabi itu. Orang-orang yang mengenalnya dari dahulu melihat kelakuannya itu, lalu bertanya seorang kepadanya yang lain, apakah yang telah terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul juga menjadi nabi? Lalu seorang yang tinggal di situ bertanya, bagaimana dengan nabi-nabi yang lain itu? Menurut kalian, siapakah ayah mereka? Itulah asal mulanya peribahasa ini. Apakah Saul juga menjadi nabi? Setelah Saul selesai mencari-cari, setelah Saul selesai menari-nari dan berteriak-teriak, pergilah ia ke mesbah di atas bukit. Paman Saul melihat dia dan pelayannya, lalu bertanya kepada mereka, dari mana kamu? Jawab Saul, mencari keledai yang hilang itu, dan ketika kami tidak menemukannya, kami pergi menemui Samuel. Dan apa yang dikatakannya kepadamu? Tanya pamannya. Saul menjawab, dia memberitahukan bahwa binatang-binatang itu telah ditemukan. Tetapi Saul tidak menceritakan kepada pamannya bahwa ia sudah dilantik menjadi raja oleh Samuel. Saul dipilih menjadi raja. Maka Samuel memanggil rakyat Israel supaya berkumpul di Mispa, dan ia berkata kepada mereka,
Inilah yang diharapkan Tuhan Allah Israel. Aku telah membawa kamu keluar dari Mesir dan membebaskan kamu dari kuasa orang Mesir dan segala bangsa lain yang menindas kamu. Aku telah melepaskan kamu daripada sengsara dan penderitaan. Tetapi sekarang kamu harus menindak aku Allahmu, karena kami meminta supaya aku menunjuk seorang raja bagimu. Nah, baiklah, berkumpullah di hadapanku Tuhanmu menurut suku dan margamu. Lalu Samuel menyuruh semua suku maju ke muka, dan suku Benyamin yang kena pilih. Ketika keluarga-keluarga dalam suku Benyamin itu disuruh maju ke muka, maka keluarga Mari yang kena pilih. Akhirnya majulah para pria dalam keluarga Matri, dan Saul anak Kis yang kena pilih. Lalu mereka mencari Saul, tetapi ia tidak ada. Sebab itu orang-orang bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apakah orang-orang itu sudah ada di sini?" Jawab Tuhan, "Saul bersembunyi di belakang barang-barang perlengkapan." Lalu dengan segera mereka menjemput Saul dari situ dan membawanya ke tengah-tengah rakyat. Maka berdirilah Saul di antara mereka, dan dialah yang paling tinggi. Orang lain hanya sampai pundaknya. Kemudian Samuel berkata kepada rakyat, "Inilah orang yang dipilih Tuhan, tak ada bandingannya, disuruh oleh Tuhan." Tak ada bandingnya di antara kita semua. Seluruh bangsa itu bersorak, "Hiduplah raja." Kemudian Samuel menerangkan kepada bangsa itu tentang hak dan kewajiban raja. Lalu ditulisnya di dalam buku yang disimpan di tempat yang suci. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang ke rumahnya masing-masing. Saul juga pulang ke rumahnya di Gibea, disertai oleh beberapa orang yang gagah berani dan yang telah digerakkan hatinya oleh Tuhan. Tetapi beberapa orang jahat berkata, "Mana mungkin orang ini akan berguna bagi kita?" Mereka meremehkan Saul dan tidak memberikan hadiah kepadanya, tetapi ia pura-pura tidak tahu. Saul mengalahkan orang Amon. Kemudian Nahas raja Amon mengerahkan tentaranya, lalu mengepung kota Jebes di wilayah Gilead. Penduduk Yabes mengajukan usul begini kepada Nahas, "Buatlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu." Nahas menjawab, "Dengan syarat inilah aku mau membuat perjanjian. Mata kananmu masing-masing akan kucungkil sebagai penghinaan,
terhadap seluruh Israel. Kemudian pemimpin-pemimpin kota Jabes menjawab, kami minta tempo selama 7 hari supaya kami dapat mengirim utusan ke seluruh tanah Israel. Jika tidak ada yang mau menolong kami, maka kami akan menyerah kepadamu. Demikianlah para utusan itu sampai di Gibea, tempat tinggal Saul. Ketika mereka menyampaikan kabar itu, menangislah rakyat karena putus asa. Pada saat itu Saul baru saja datang dari ladangnya dengan membawa sapinya. Ia pun bertanya, ada apa? Mengapa semua orang menangis? Lalu kepadanya diberitahu kabar yang dibawa utusan dari Jabes itu. Mendengar itu, Saul dikuasai roh Allah. Dengan sangat marah, ia mengambil 2 ekor sapi, lalu dipotong-potongnya menjadi banyak potongan. Kemudian potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh tanah Israel dengan perintah begini, siapa yang tidak maju berperang mengikuti Saul dan Samuel, sapi-sapinya akan dipotong-potong begitu saja. Bangsa Israel takut kepada apa yang mungkin dilakukan Tuhan. Maka semua orang Israel tanpa kecuali mereka dikumpulkan dan dihitung di Bezek. Ada 30.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Setelah itu, kepada kepala utusan dari Yabes diberitahu begini, katakanlah kepada penduduk Jabes bahwa besok pagi sebelum tengah hari mereka akan mendapat pertolongan. Ketika penduduk Jabes menerima pesan itu, sangat senanglah mereka. Kata mereka kepada Nahas, besok kami akan menyerah dan bolehlah kau perlakukan sesuka hatimu. Besoknya pagi-pagi Saul membagi orang-orangnya menjadi 3 bagian. Dan ketika fajar menyingsing, mereka menyerbu ke tengah-tengah perkemahan orang Amon itu dan menyerang mereka sebelum tengah hari. Tentara Saul telah mengalahkan musuh. Orang-orang Amon yang berhasil lolos tercerai-berai, sehingga tak ada 2 orang atau yang 10 orang. Saul mengalahkan musuh orang-orang Amon yang berhasil lolos tercerai-berai, sehingga tak ada 2 orang yang dapat lari bersama-sama. Kemudian bertanyalah bangsa Israel kepada Samuel, di manakah orang-orang yang tadinya berani mengatakan bahwa
Saul tidak layak menjadi raja kita. Hendaklah Bapak serahkan kepada kami supaya kami bunuh. Tetapi Saul berkata, seorang pun tidak boleh dibunuh pada hari ini, karena pada hari ini Tuhan telah menyerahkan Israel. Tuhan sudah menyelamatkan Israel. Lalu berikanlah Samuel kepada mereka. Lalu berkatalah Samuel kepada mereka, marilah kita semua pergi ke Gilgal dan meresmikan Saul sebagai raja kita. Demikianlah mereka semua pergi ke Gilgal, dan di tempat ibadat itu Saul diresmikan sebagai raja. Mereka mempersembahkan kurban perdamaian, dan Saul serta seluruh bangsa Israel merayakan peristiwa itu. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.